kita undang bergabung bersama dengan kita untuk berdiri dulu. Kita akan foto bersama. Yang pertama kita undang produser film dari Prangkota, ini dia Bapak Chan Parwes Servia. Selanjutnya produser eksekutif adalah Ibu Wilawati. Silakan selanjutnya ada jajaran produser, ada Mas Ramadi dan juga Mas Fauzan Ziti. Penata kamera, ini dia Roy Lola. Dan tentunya penulis sekaligus sutradara dari film Perang Kota, Movie Surya. Selanjutnya inilah dia jajaran cast dari film Perang Kota. Yang pertama kita undang bergabung bersama kita ada Kakak Godfred Oridon. Luar biasa, silakan. Selanjutnya ada Indra Birowo. Selanjutnya ada Sheila Kustadi. Selanjutnya kita undang ada Uncle Cukinwa. Baik, sebelum lanjut ke jajaran cast, kita undang bergabung bersama dengan jajaran filmmaker, produser kita Mas Fauzan Zidni. Silakan untuk bergabung bersama kita. Wah, Faizan ketinggalan. Baik, selanjutnya setelah Kak Cikilo udah bersama dengan kita undang bersama kita ada Mas Rukman Rosadi. Selanjutnya ada Arbarani Lintang. Arben. Ini dia, tepuk tangan dong. Silakan. Selanjutnya kita undang ada Imelda Terin. Voice Official. Selanjutnya kita undang ini dia untuk teman-teman media yang hadir sore hari ini, Jerome Kurnia. Sebagai hasil, yes, tentunya hasil, silakan bergabung bersama kita. Selanjutnya ini dia sebagai Fatimah Ariel Datu. Dan juga tentunya untuk semua yang hadir sore hari ini sebagai guru Isa, ini dia Chico Jericho. Silahkan bergabung bersama dengan kita. Lengkap sudah segenap jajaran cast dan filmmaker dari film Perang Kota. Silakan untuk merapat. Kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Iya, anaknya di tengah sana. Boleh lebih merapat lagi sedikit ya, tim hasil apa tim Isa nih? Oh, Isa. Tim Isa. Coba tepuk tangan untuk kemana soalnya tim Isa. Tim hasil. Lebih banyak. Cuma hari ini spesial tadi. Oh iya, tim Fatima dong, tim Fatima. Hasil hari ini memang kumisnya dipotong ya, spesial. Tapi luar biasa, sangat berkesan. Tadi teman-teman media dan juga tamu undangan menyaksikan langsung mungkin pertama ke Pak Parwes dari Star Vision. Pak, sangat penting momen ini dan juga film ini ditayangkan di saat ini Pak dari Star Vision. Pertimbangannya saat bekerja sama dengan Sinesurya dan juga teman-teman dari Perang Kota. Untuk Pak Parwes, silahkan boleh dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tadi saya sempat menyapa teman-teman yang mau menonton, dan sekali lagi rasanya memang saya harus mengucapkan syukur alhamdulillah menjadi bagian dari sebuah karya yang berjudul Perang Kota ini. Terima kasih tentunya buat Sinesurya yang telah mengajak saya dari Star Vision untuk memberikan sebuah karya yang bisa menggugah para filmmakers untuk masuk ke cerita-cerita yang berbeda, genre yang bervariasi, dan pendekatan sinematik yang luar biasa. Tentunya ini semua
dihadirkan berkat tangan dinginnya seorang Mauli Surya. Saya hanya ingin menegaskan bahwa benar ini adalah film berlatar belakang periodik tahun 1946, tapi film ini sendiri berbicara tentang realitas yang mana tentunya akan terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Peperangan itu, batin itu, dan semua hal yang kita representasikan, bukan kita, Mauli representasikan dalam film Perang Kota adalah sebuah realitas yang tentunya sangat dekat dan relate dengan kita. Persoalan-persoalan film ini mungkin akan membuat kita merenungi dan membuat kita menjadi mempunyai sisi baru dalam kita merefleksikannya dalam kehidupan. Betul ceritanya tentang mereka-mereka ini, tapi rasanya film ini sangat penting dan perlu di era perfilman Indonesia yang sedang bertumbuh untuk hadir dengan sebuah pengalaman menonton seperti menonton film Perang Kota. Harapan saya teman-teman yang hadir hari ini di sini bisa mengabarkan bahwa Perang Kota pada waktunya nanti tanggal 30 April di bioskop adalah pilihan terbaik bagi penonton film di Indonesia. Terima kasih Bapak Polres. Tapi sebelum ke yang lainnya mungkin satu lagi ke Bapak Polres, Pak, tadi di awal film juga kita melihat ada yang menggunakan format audio Dolby Atmos. Nah, apa yang jadi pertimbangan nih Pak untuk film ini menggunakan format yang luar biasa ini Pak? Sejujurnya film ini dicintai oleh banyak orang pada saat idenya ditampilkan, dibawa oleh Sine Surya. Banyak sekali support dari berbagai negara di luar sana, dan harapan itu juga masa negara di luar sana mensupport film ini, tapi kita di dalam negeri tidak gitu. Dan ini menjadi sesuatu yang harusnya menjadi energi kita untuk bisa menghormati dan ya, bisa menikmati karya sebaik ini. Format Dolby Atmos itu adalah format yang memang baru, tapi sudah sering digunakan di film-film luar. Di Indonesia tentunya pengalaman sinematiknya yang akan berbeda. Kita akan merasakan, kita benar bahwa peperangan sedang terjadi, perang batin, perang gerilya, semua perang yang ada di dalam film ini menjadi berasa dekat dengan kita. Dan ini adalah salah satu mungkin keistimewaan dari Perang Kota. Di samping juga banyak pihak yang terlibat dari sejak film ini dibuat hingga film ini menyelesaikan post produksinya. Semoga ini pun menjadi sebuah pengalaman yang baru, pengalaman sinematik yang bisa dinikmati oleh penonton film Indonesia yang sangat kami cintai, yang kami akan terus berkarya untuk yang terbaik bagi kalian. Terima kasih Bapak Jan Polres untuk penjelasannya. Kita ke Ibu Wila bersama dengan Kaninga Pictures selalu memiliki komitmen untuk memberikan dukungan terhadap film-film yang memiliki eksplorasi tema dan genre yang fresh di perfilman Indonesia. Dan bersama Perang Kota ini, bagaimana Ibu melihat pentingnya memberikan kesempatan bagi film-film yang memiliki penawaran baru untuk perfilman di Indonesia, Bu? Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap deg-degan ya Pak. Ya buat kami ini anugerah bisa bekerja sama lagi dengan Mbak Mauli Surya dari Sine Surya. Mengeksplor genre yang baru itu sangat menantang ya, dengan hasil film yang seperti teman-teman tadi tonton gitu, rasanya priceless. Ini yang harus saya merasa ini harus tetap dikerjakan oleh Kaninga Pictures untuk membuat film-film yang baru, yang harapannya teman-teman semuanya penonton bisa merasakan, menurut saya itu kemewahan ya, menonton film-film yang berbeda dan bisa dinikmati oleh teman-teman semuanya. Mungkin itu dari Ibu Wila. Terima kasih Ibu Wila. Kita lanjut ke jajaran produser, ada Mas Rama. Mas Rama,
Sudah mengambil pendekatan yang berbeda kali ini dengan kesuksesan film Marlina sebelumnya di internasional dan di dalam negeri juga. Dengan berkolaborasi dengan koproduksi dengan para kru internasional nih Mas. Mungkin boleh dijelaskan sendiri pentingnya dan signifikansinya terhadap film Perang Kota ini. Misalnya mungkin secara teknis film ini jadi aspek-aspek yang luar biasa dengan kolaborasi tersebut. Silakan Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sebelumnya saya pribadi dan Sino Surya mengucapkan terima kasih banyak sekali ke Pak Chan Parwes dan Star Vision yang menerima visi kami, yang melihat visi kami dan mensupport kami. Dan juga Ibu Wila dari Kanina Pictures. Ini kali kedua kami dari Sino Surya bekerja sama sebelumnya dengan Marlina. Kemudian kalau dengan partner internasional sebenarnya ya memang koproduksi sangat penting untuk apa istilahnya bisa punya kesempatan untuk bertukar pikiran dengan teman-teman dari profesional-profesional yang ada di dunia internasional. Itu artinya tuh kita tidak hanya apa istilahnya tuh memperluas wawasan lah, kira-kira seperti itu untuk mengelevate karya-karya kami. Karena selama ini mungkin kami cukup pede gitu dengan karya kami, tapi ternyata mungkin ada pandangan lain, point of view lain dari luar sana yang punya pemikiran yang berbeda gitu, dan akhirnya tercipta sebuah apa istilahnya diskusi gitu, kurang lebih gitu. Jadi biar pandangan lain dan kolaborasi ini akan terus dibawa oleh Sino Surya biasanya terhadap film-filmnya di sebelumnya dan juga nantinya. Ya insya Allah sih, cuma maksudnya ini salah satu cara yang bisa kami lakukan gitu, kurang lebih sih gitu ya. Terima kasih Mas Rawadi. Selanjutnya ke Mas Fauzan Siti. Mas, selain di Indonesia akan ada juga negara-negara lain yang memutarkan film Perang Kota Mas. Salah satunya mungkin adalah Belanda di Eropa. Dan ceritakan ke teman-teman media boleh Mas bagaimana proses perjalanan dari film Perang Kota ini yang nanti tayang di Indonesia dan juga akan ada di luar negeri. Silakan. Iya, terima kasih teman-teman. Jadi tanggal 17 April kemarin kita sudah tayang secara komersil di Benelux, Belgia, Netherlands, dan Luxembourg. Ini menjadi penting karena setelah kami premier internasional di Rotterdam International Film Festival sebagai closing film, kami tayang secara komersil di bioskop di Belanda, membawa cerita Indonesia dari point of view Indonesia tentang perjuangan tahun 1946. Dan kami juga berharap film ini akan dirilis secara internasional. Kami punya sales agent, kami direpresentasikan oleh Asian Shadow. Ini kedua kali kami bekerja setelah Marlina The Murder in Floor X dengan Asian Shadow yang akan mendistribusikan, menjual film ini ke seluruh dunia, insya Allah. Insya Allah, tepuk tangan dong. Ini ya, yang dinikmati di Indonesia karena karya yang di sini dan juga siap di luar negeri Mas. Terima kasih Mas Fauzan. Kita ke sutradara kita, Bang Woli Surya. Tepuk tangan dulu Bang Woli Surya. Sebelum ke pertanyaan teknis yang juga jadi teman-teman penasaran, namun saya sebagai penonton salah satu yang tadi yang merasakan adalah bagaimana perjuangan ini gak hanya fisik tapi batin berjuang. Ini kita pengen tahu gimana mengemas treatment dari jadi sebuah perjuangan yang satu biasa, ternyata perjuangan pemaknaannya bisa dalam dan diterima dengan beda nih oleh penonton yang melihat cinta, perjuangan fisik juga dan juga batin ya Bang Moni. Silakan bagaimana terkait perjuangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya teman-teman media sudah datang, sudah nonton film ini bareng-bareng siang sampai sore ini. Sangat exciting ya buat kita karena kita sudah membuat film ini udah cukup. Menurut saya sendiri udah berkelut dengan film ini sudah cukup lama, sudah dari tahun 2018 saya menulis film ini, menulis skenario film ini. Dengan segala tantangan dan keseruannya gitu istilahnya, dan akhirnya bisa mengadakan press screening dan gala premier hari ini. Terima kasih sudah mengalami Perang Kota bersama-sama kami semua. Cerita saya gimana ya, Perang Kota itu kita kan memang ada, saya memang dari awal ingin membentuk membuat film yang mempunyai genre itu klasik gitu, kayak film-film tahun 40-an pada saat itu gitu. Ada dramanya, tapi ada sebenarnya film drama gitu, tapi dalam settingan peperangan gitu, dimana ada cinta segitiga di situ. Jadinya memang
saya ingin menunjukkan itu cinta, perjuangan dan pengkhianatan, dan itu menjadi tema utama dari filmnya, dari 3 karakter yang ada di film itu, Isa, Fatima dan Hazil. Dan dengan penuh warna-warni gitu, dengan gerakan kamera yang dinamis gitu, yang selalu mengikuti mereka dan fokus pada karakter-karakter tersebut. Dan kita lewatin gambar kecil gitu, perjuangan yang ada dan keseharian mereka sehari-hari gitu. Itu fokus utama saya di film ini gitu, istilahnya, dengan ya meskipun ada tembak-tembakan juga ya. Jadinya kurang lebih begitu sih. Yes, tapi tadi kita lihat sendiri reaksi penonton, ternyata tim hasil juga banyak ya. Ini ada diperkirakan agar orang cinta terhadap masing-masing karakter, atau gimana Mas? Sebagai sutradara memang udah harus cinta nih penonton sama semua karakter yang ada di sini, atau gimana Bang Oli? Visi itu di awal. Karena memang menurut saya memang 3 karakter ini masing-masing punya charm masing-masing ya gitu istilahnya gitu. Bahkan kalau kita bilang, maksudnya Hazil gitu ya, yang tetap kalau saya sendiri juga istilahnya menurut saya itu karakter yang sangat menarik memang gitu. Dia dan sangat relatable ya, sangat bisa dan sangat zaman sekarang juga gitu sebenarnya, itu seseorang yang menggebu-gebu gitu istilahnya, dan passionate gitu, dan kayaknya meskipun di dalamnya juga ada kompleksitas gitu. Jadi gitu lah. Jadi wajar kalau teman-teman penonton tuh akhirnya punya konektivitas terhadap jajaran cast yang ada di sini ya. Sangat wajar. Dan kita pengen tahu juga dari tim produksi yang juga jajaran nama-nama besarnya luar biasa Bang Molin. Pendekatannya seperti apa saat mengajak teman-teman untuk di tim produksi yang juga sekaliber nggak cuma Indonesia tapi juga internasional, Bang Molin? Karena memang prosesnya lama ya film ini, dalam kita membentuk tim juga dengan kita bersiap untuk syuting gitu. Jadi memang prosesnya kita perlahan-lahan gitu. Maksud saya, kita kan kalau bekerja di film jodoh-jodohan gitu istilahnya ya. Dan kalau salah satu contoh, maksudnya ada juga beberapa tim saya yang memang dari film pertama saya sudah ada seperti di musik gitu, dengan Yudi Arfani dan Sika Seli yang sudah bekerja sama dengan saya dari kali pertama. Saya buat film, dan juga ada dari kostum gitu, dan juga Bang Frans dan production designer Frans Paat yang juga sudah bekerja dari saya sejak Marginasi Pembunuh dalam 4 Bapak. Dan kali pertama ini saya baru di film ini di Perangkota, saya juga baru pertama kali nih kerja sama Bang Rewolang, sinematografer senior. Jadi kolaborasi yang luar biasa. Ini kolaborasi pertama kami. Siap, tepuk tangan dong untuk Bang Molin sendiri. Thank you. Nanti kita ngobrol lagi dengan Bang Molin dari pertanyaan teman-teman media. Pas banget tadi udah di-mention, berarti kita langsung ke Bang Rewolang sebagai perangkat sinematografi. Ya, kita pengen tahu penggunaan pilihan rasio aspek 4:3 tadi yang teman-teman juga saksikan. Dan ini kita pengen tahu tantangannya serta manfaatnya menjadi suatu yang sejalan dengan estetika lanskap kota. Bagaimana dengan visi yang diberikan oleh Bang Molin? Silakan. Oke, makasih. Pemilihan format 4:3 itu dalam sebuah struktur produksi sinematografi itu kan tentunya kan bagaimana kita bisa menghasilkan imaji yang menjadi sangat otentik itu. Dengan format 4:3 ini rasanya memang kita lebih intim, lebih dekat, dan kita harus bisa juga mengambil sinematografi atau kamera harus bisa mengambil satu sisi point of view dari pencerita gitu. Artinya dengan kesadaran penuh banget gitu kita mengambil bahwa kamera itu adalah menjadi point of view dari salah satu mungkin kita bisa bilang pihak ketiga yang selalu mengikuti atau mengintip kejadian yang ada di dalam film ini gitu. Seperti misalnya kalau saya bilang mengintip, jadi kayak kamera itu seakan-akan kayak kita lagi mengucilkan mata gitu. Jadi kan kalau mengucilkan mata itu formatnya kan memang segini kan, tidak selebar kita membuka, dua mata kita selebar sinemaskop gitu kan. Jadi mengucilkan mata ya, artinya kita lebih concern dan lebih dekat dengan apa yang ada di dalam film ini. Yes, ya. Terima kasih Mbak Rola.
kebiasaan ya. Kita ke jajaran cast. Yang pertama ladies first. Kita ke Ariel Tatum dulu, tampilannya sangat luar biasa. Yang diperbutkan. Yes, itu dia. Karena ternyata di sini yang berjuang tidak hanya Guru Isa dan juga Hasil, tapi menurut saya sebagai penonton yang berjuang sangat luar biasa adalah Fatima di sini. Yes, ini gimana saat mendapatkan peran ini dan memaknai perjuangan ini Ariel Tatum untuk karakter Fatima? Silakan. Sudah kaget tiba-tiba. Selamat sore teman-teman media. Terima kasih atas waktu dan energinya. Tentu saja ini adalah salah satu produksi besar yang dimana kami semua yang terlibat sangat amat bangga ya. Kami semua mengerjakan proyek ini dengan penuh kesungguhan dan hati yang sangat khusyuk. Khusyuk selama proses workshop. Apa tadi pertanyaannya sampai bingung? Memaknai perjuangan Fatima itu seperti apa dari sudut pandang Ariel Tatum? Fatima ini adalah sosok perempuan yang sangat kuat ya. Meskipun perang kota ini latar belakangnya adalah Indonesia pasca kemerdekaan, di era kemerdekaan yang mungkin nggak ada satupun di antara kita yang merasakan bagaimana sesungguhnya hidup di era tersebut gitu. Cuma aku rasa masih sangat amat relevan ketika kita coba tarik ke era saat ini gitu ya. Resiliensi Fatimah, semangat perjuangannya, walaupun kami Fatimah dan saya berada di era yang berbeda, namun peperangan batin tersebut, perjuangan dalam kehidupan, mau jadi seorang perempuan, mau jadi laki-laki, kita hidup itu pasti penuh dengan perjuangan dan setiap hari pasti ada peperangan batin yang kami rasakan di dalam berbagai aspek kehidupan gitu. Jadi aku rasa itu yang bisa aku dapat dan aku bisa ngerasa ada bisa ada koneksi sama Fatimah gitu ketika aku baca skenarionya tentang semua hal yang dia perjuangkan ke aku gitu, perempuan era modern ini gitu. Dan aku yakin teman-teman yang sudah menonton juga bisa merasakan itu dan masih bisa relevan untuk diaplikasikan di hidup era modern dan di kehidupan kalian semua saat ini gitu. Yes. Dan fun fact-nya katanya Ariel Tatum untuk karakter Fatima ini bersama dengan Guru Isa katanya sampai ngedate beneran ya untuk datang. Gimana sih, boleh ceritain ya sih? Coba diluruskan ya, tidak Fatima dan Guru Isa. Ngedate Fatima dan Guru Isa. Bukan seperti itu. Kami diberkati dengan waktu yang cukup panjang sebelum memasuki proses produksi, sebelum syuting sekitar ada 4 bulan lebih kami bertiga dan teman-teman yang lain juga terkadang bersama-sama. Kami bertiga bisa dibilang hampir setiap hari 6-8 jam bersama-sama sampai membuat sebuah skema di dalam workshop tersebut gitu. Karena kami semua percaya bahwa untuk menghidupkan sebuah karakter perlu juga kami lakukan beberapa prosedur gitu, seperti kami diskusikan bagaimana sih kali pertama pertemuan Isa dan Fatima, bagaimana sih dinamika pernikahan kami berdua, sehingga ketika ada sebuah kejadian selain hal-hal yang kami ucapkan secara verbal, penting juga inner monolog yang terjadi di dalam pikiran si karakter tersebut gitu. Itu bisa dibilang salah satu upaya untuk menghadirkan emosi-emosi yang tidak diverbalkan gitu sih. Jadi date yang kami lakukan itu di dalam proses workshop tersebut gitu. Kami menggali karakter masing-masing, Fatima sama Isa tuh ketemunya kapan, apa yang membuat kami jatuh cinta terhadap satu sama lain. Oh, kami mempunyai kesukaan yang sama terhadap musik, terhadap George Gershwin gitu. Itu adalah hal-hal yang kami jadikan bekal untuk membantu menghidupkan karakter yang kami mainkan gitu sih. Ariel Tatum, tepuk tangan dong. Kita ke Bang Cikun, gitu. Kita pengen tahu juga mengenai proses perjuangannya ini luar biasa nih Guru Isa. Amarah yang dipendam, tapi menyalurkannya luar biasa juga melalui aksi yang luar biasa. Gimana kau berproses di perjuangan ini dengan karakter Guru Isa? Terima kasih buat teman-teman media yang sudah ikut berperan selama 1 jam 50 menit. Pasti bisa merasakan bagaimana intensnya tadi cerita di dalam perang kota. Jadi untuk menghidupkan karakter Isa ini memang cukup melalui pendekatan yang banyak sekali ya, maksudnya berbagai macam cara, karena karakter Isa ini adalah salah satu karakter yang belum pernah saya sentuh sebelumnya dalam dunia keaktoran. Dia ini mempunyai karakter yang layernya itu sangat banyak. Dia tinggal di
dia hidup di pada saat Indonesia belum merdeka, dengan mengalami banyak trauma. Dia harus menghadapi masalah impotensinya, dan dia juga berjuang bukan hanya untuk kemerdekaan, tapi dia juga berjuang untuk batinnya, dia berjuang untuk keluarganya, dan dia berjuang bagaimana untuk bertahan hidup di zaman yang sedang tidak baik-baik saja. Jadi lumayan cukup kompleks dan seru. Tapi support system yang diberikan oleh tim tadi yang seperti dibilang Ariel cukup luar biasa berarti ya untuk pendekatan karakternya. Ya, saya sangat senang dan bersyukur kebetulan saya didukung sama ensemble cast yang sangat luar biasa di sini semuanya, dan memberikan energi dan support yang sangat luar biasa. Jadi saya ini bisa dibilang cast yang paling terakhir ditemukan oleh Molly dan Rama di judul ini. Jadi tapi kita pengen tahu kalau Guru Isa perjuangannya tadi dijelaskan. Ya. Kalau seorang Chico Jericho perjuangannya seperti apa sih? Sebenarnya persamaannya Chico dengan Isa adalah Chico sama-sama seorang bapak, seorang suami yang berjuang untuk keluarganya dan juga family man. Yes. Tapi kesamaan Guru Isa dan Chico adalah sama-sama rela melakukan apapun demi keluarga. Chico Jericho, tepuk tangan dong untuk Bang Chico. Kita ke hasil kita Jerome Kun ya. Boleh tepuk tangannya teman-teman. Hati-hati dengan si Coba Jerome ya Pak. Jerome, kepercayaan ini luar biasa hadir di dalam perannya Jerome Kun ya. Gimana lo maknai perjuangannya Hasil? Karena Hasil juga berjuang di sini Jerome. Silakan. Hasil sangat berjuang karena tadi kan udah sering disebut tuh, cinta, perjuangan, Pengkhianatan. Jadi gue sempat mikir kadang untuk cinta itu kita harus berjuang, Ya. tapi kadang kita juga harus berkhianat. Iya kan? Tapi tergantung dulu nih kita cintanya sama apa. Kalau dari Hasil itu dia sangat mencintai Indonesia. Datang dari keluarga yang orang tuanya atau keluarga yang lebih pro Belanda, dia itu rebel. Dia justru ingin Indonesia ini hidup, dia justru ingin Indonesia ini merdeka. Cinta dia tuh ke arah sana. Itu target utama dia. Tapi along the way berjalan kita nggak tahu ada yang terjadi kiri kanan. Kadang dia harus berkhianat, kadang dia harus mencintai sesuatu yang lain gitu demi mendapat tujuannya dia itu sih. Karena Hasil manusia yang penuh cinta. Itu dia. Hasil itu manusia yang penuh cinta. Butuh berapa lama sih Jerome untuk berproses masuk ke dalam Hasil sehingga lo kayak, kok ini Hasil apa Jerome sih gitu? Untuk masuk ke dalam Hasil, Ya. kalau punya anak udah SD, Panjang ya. 7 tahun. 7 tahun ya. Karena justru itu berkah buat gua. Ya. Jadi kita mempunyai proses yang panjang dan satu dan lain halnya terjadi, ada COVID dan lain-lain. Tapi kita nggak berhenti di situ. Kita tetap terus latihan, kita tetap terus baca lagi dan tetap terus memahami Hasil itu siapa. Jadi lumayan panjang waktunya ada. Yes, dan katanya nih buat teman-teman media di sini, Jerome akan menyapa dengan bahasa Belanda sedikit. Masih ingat dong, masih ingat. Lupa ya, tapi masih ingat satu bagian. Ini udah pernah nonton kan? Boleh silakan. Ik heb mijn pijp kwijt. Artinya, Pipaku hilang. nah, itu lebih banget bahaya. Tepuk tangan untuk Jerome. Thank you Jerome. Kita ke Mas Roman Rosadi yang berada di sebelah kiri sini. Yes, ini dia sebagai ayah dari Hasil. Kita pengen tanya dan juga ngobrol Mas Rasa bagaimana pada saat dipercaya untuk memerankan karakter ini dan juga eksplorasi terhadap karakternya seperti apa Mas Rasa? Silakan. Saya kan belum pernah punya istri bule ya. Sayangnya bulenya nggak ada di film. Tahu-tahu punya anak setengah bule. Ya, tapi bahwa berkelana ke dunia yang kita nggak pernah rasain, tapi pernah dirasain oleh kakek nenek kita itu luar biasa buat saya, menarik banget. Kakek gue dulu ngerasain zaman yang kayak gini, zaman dimana kita harus memilih dengan cepat. Kalau nggak milih dengan cepat, lu besok mati atau lu besok kelaparan atau lu besok tiba-tiba nggak bisa ditemukan di mana-mana. Tapi kayaknya hari ini juga begitu ya. Tapi ya artinya bahwa kalau hari ini kayak gitu ya alhamdulillah kita ngerasain apa yang dirasain kakek kita kan.
Tapi ya tantangannya banyak banget. Dan salah satunya adalah bagaimana berbahasa Belanda dengan tempo tubuh dan pergerakan yang cepat, sementara secara language-nya belum mapan di lidah atau belum mapan di hati gitu. Kalau belum mapan di lidahnya mungkin kita cepat belajarnya, tapi belum mapan di hati itu sulit banget kan, karena kita ya semua pemain nggak pengen kehilangan emosi yang real, nggak pengen kehilangan pikiran yang real dari karakternya. Maka salut banget buat teman-teman yang dapat jatah bahasa Belandanya banyak gitu. Ya, dan terima kasih banget saya dipercaya untuk jadi tokoh yang juga berkhianat kayaknya. Tetap ada unsur itu ya, perjuangan cinta dan pengkhianatan ya. Iya, karena kan saya tidak memilih untuk ada di jajaran orang Indonesia. Ya. Saya memilih di jajaran tengah-tengah. Saya orang abu-abu gitu, orang abu-abu di titik itu. Kayaknya Anda juga kan orang abu-abu. Tepuk tangan untuk Mas Rumah Rosani, terima kasih. Yang banyak juga mendapatkan treatment dengan bahasa Belanda yang banyak adalah Imelda Terin juga. Di sini, yes, terima kasih banyak untuk Imelda. Terin, bagaimana Imelda pengalamannya untuk ada di karakter ini? Silahkan. Selamat sore semuanya. Sesungguhnya aku sangat senang sekali ya bisa bergabung di Perang Kota. Thank you Mauli for trusting me. Starvision merupakan genre kesukaan aku. Sebuah ambience perang dan drama di dalamnya itu selalu menjadi sebuah curiosity buat aku, gimana sih di era itu, zaman dulu orang-orang kayak apa, yang sementara yang aku dengar kan cuma dari oma, opa, tapi pengen tahu juga gitu. Jadi to develop karakter Melayang, mungkin aku melihat menjadi seorang wanita di era itu juga punya tantangan sendiri, tapi banyak mungkin nggak beda jauh dengan kita sekarang gitu. Kalau di cerita ini Mayang menjalani sebuah bisnis kafe, dimana di era itu Indonesia tuh baru kayak transisi gitu dari merdeka pengen jadi kota vibes metropolitan lah. Yeah. Jadi dia mengundang banyak musicians from around the world, artis untuk apa ya, untuk menjamu tamu-tamu elitnya. Jadi kehidupan Mayang tuh lebih glamorous, tapi mungkin era itu di politik yang nggak pasti gitu. Banyak yang aku engage sih dengan diri aku sendiri, dan aku selalu suka film yang mundur ke belakang karena mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang. Imelda Terin, terima kasih Kak Imelda. Ada Faiz Visual juga yang sangat luar biasa di sini. Ternyata dari 15 sekarang anak-anak cowok tuh nongkrong di toilet tuh terbawa ya. Ternyata dari dulu ternyata gitu kan. Faiz, kita pengen tahu gimana seorang Faiz berproses dan gimana membuat chemistry dengan Bang Ciko dan juga Jerome di film ini. Silakan Faiz. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih teman-teman media. Pengalaman yang paling penting dirasakan oleh Rahmat, ya, karakter Rahmat ini adalah dia sangat bangga bisa berada pada di dalam perjuangannya Isa Hazil, dan yang paling dia banggakan sekali dia bisa membantu secara keuangannya gitu, dengan organisasi gitu kan. Ya gitu, itu sih. Gimana berproses sama Bang Ciko dan juga Jerome? Prosesnya juga tadi udah disampaikan sama Ariel, kita cukup lama dulu prosesnya, reading, workshop actionnya gitu. Terus kita berdiskusi sangat panjang sekali, kita membangun karakter atau membangun hubungan ini sangat intens. Setiap harinya bisa kita reading. Ya kebetulan Rahmat ini juga berasal dari Bukit Tinggi, dan secara pribadi pun nenek moyangku juga orang Bukit Tinggi, dan asli Sumatera Barat juga. Untuk bahasa dan yang lainnya tentu tidak kesulitan ya. Yang paling penting cuma membangun chemistry bareng-bareng, dan saya ngobrol aja, itu sih kita lakukan. Faiz bisa, terima kasih Faiz, thank you. Kita ada Arwera Lilitak juga loh yang sangat luar biasa sebagai saling di sini. Tepuk tangan dong untuk Arwera nih. Coba dong ceritain gimana rasanya, karena di preskon sebelumnya Kak Ariel sempat bilang katanya kan mungkin cukup lama. Jadi gimana kamu berada di tengah-tengah sebuah cast yang luar biasa? Pengalamannya boleh diceritakan, silakan. Senang banget. Apalagi sih yang digendong. Enak ya? Si makan gorengan, kalau si makan gorengan
Makan goreng ya? Pisang goreng? Pisang goreng itu pertama kalinya. Kamu makan berapa pisang goreng? Makan berapa pisang goreng berarti? Udah lupa deh. Setiap adegan ganti pisang goreng. Setiap kali kan makan pisang goreng. Dan itu untuk pertama kali kamu makan pisang goreng berarti? Apakah abis itu kamu bosen makan pisang goreng, udah nggak mau lagi atau gimana? Nggak mau. Malah jadi doyan pisang goreng ya? Kalau sama kan di sini ini adalah guru Isa Papa Ciko. Ini gimana pas proses bersama? Boleh ceritain nggak kesan syutingnya, keseruannya? Seru banget sebenarnya ya. Ketagihan syuting bareng kakak-kakak yang ada di sini? Ketagihan banget. Ketagihan. Tepuk tangan. Boleh dong ceritain, silakan. Kita pernah main gundu. Nah. Jadi sebelum syuting sebelum workshop, Kayak lo pakai mic deh. Iya, boleh coba jelasin sedikit. Jadi sebelum syuting, pas workshop, jadi aku ajakin main gundu, main permainan zaman dulu lah. Iya. Supaya pendekatan bapak sama anak sama ibunya ini dapat. Tapi kamu udah pernah main gundu sebelumnya belum? Main gundu udah bukan, kalau tadi makan pisang goreng pertama tuh. Belum pernah. Iya, jadi kebetulan Arban dan aku itu belum pernah main gundu sebelumnya. Untuk mendalami karakter kami sebagai keluarga kecil, Isa, Fatima, dan Salim, kami main gundu bertiga sebelum kita memasuki proses syuting. Itu seru banget sih. Kamu senang nggak? Aku senang sih, walaupun jari aku sakit. Ini emang harus sakit ini gimana, Ciko? Baik, terima kasih, tepuk tangan dong untuk keluarga kecil yang luar biasa. Awalnya terima kasih. Kita ada Uncle Chu juga di sini. Uncle Chu, bagian tanya ke Uncle, tepuk tangan dulu nih buat Uncle Chu dulu. Bagaimana perasaannya hari itu Uncle dipercaya untuk proyek ini bersama dengan Mama Lucia dan teman-teman? Yeah, thank you all for coming today. I think I'll speak in English so that everything comes out is proper. Tapi saya rasa pengkhianatan bagi seorang Tionghoa, seorang Cina after World War II is very very deep. Karena di World War II-nya Belanda kabur, and we are left to be killed by the Japanese. So the pengkhianatan is incredible. So and I think that kita berkeluarga satu keluarganya, the character actually was like, we don't give a shit. Kalau mati aja. Because I have survived World War II. What's the big deal? Kita bunuh aja ya. Jadi perjuangan juga untuk karakter perjuangan ya. Jadi the perjuangan is real, but I must also say that from what Imelda said about the cafe, my set was totally kayak Glodo ya. And Imelda is in Kemang, right? So so terima kasih the set designer, it was incredible. I could smell the smell of the dry fish. Yes, for sure. Semua benar ya. So I think if it was 4D or 5D, they should have the salt water coming out of the screen to make us feel it. But I think it's an incredible landmark for Indonesian film, and I really got responses from people who went to Holland to watch the film, the Malaysians, and they are saying that they keep asking me, kenapa Koko dapat role kayak gini ya? Why? And they definitely are jealous, and I said, that's what you do. So I must thank the producers, semua, and the directors, and all the cast. And like Stanislavski said, there are no small roles, there are only small actors. Yes. Terima kasih semua. Terima kasih Uncle Chu. Ada share Uncle tadi juga di sini. Share boleh dong juga ceritakan pengalaman kamu ini film yang sangat penting untuk juga ditonton oleh masyarakat Indonesia. Dari kamu ceritakan bagaimana seruannya, silakan. Sebelumnya thank you teman-teman media yang udah datang, dan thank you juga buat Kamawi buat kepercayaannya. Dan ini jadi film pertamaku yang periodik
Terus juga film pertama aku yang mundur itu bertahun-tahun ke belakang, bahkan aku belum lahir. Yang lain udah cek juga udah. Gini ya. Silakan lagi. Untungnya aku dapat lokasi yang tadi Maida juga udah cerita. Kalau lokasinya itu believable, jadi waktu memainkan karakter ini juga lumayan terbantu dengan lokasi yang lumayan real ya, lumayan dekat. Walaupun aku belum pernah merasakan di tahun segitu, tapi aku bisa berasa ada di tahun yang lagi sedang terjadi. Ya, silakan sekali. Terima kasih. Ada Mas Indra Biro juga. Mas Indra Biro menjadi salah satu tokoh kunci di dalam film ini. Gak boleh spoiler ya. Iya, gak boleh spoiler. Tanpa ketawa-tawa ya. Tanpa spoiler, Mas Indra Biro, gimana pengalaman syuting bersama? Ya, pertama terima kasih buat media, buat Papa West, Traduction, buat Molly juga semuanya, dan teman-teman guest luar biasa. Saya di pihaknya hasil ambil itu yang betul. Dan saya juga pengen jadi hasil. Saya castingnya jadi hasil ya Mas Indra Biro. Ya karena udah umur begini jadi kayaknya nggak dapet ya. Pengennya sih lebih muda sih, cuman kayaknya nggak dipercaya. Dan sebetulnya saya juga pengen digendong seperti ini. Digendong Ciko itu kan. Digendong Ciko kan digendong Ciko. Iya. Dan juga saya sebenarnya pengen banget bahasa Belanda, cuman di pasti tes nggak bisa. Tapi yang jelas saya senang banget ya, karena saya juga dari keluarga TNI, jadi pernah ngerasain kayak cerita-cerita zaman dulu, peperangan saudara, keluarga kayak gitu. Dari dulu memang pengen ada film kayak gini yang saya pengen masuk gitu. Waktu itu yang periodik itu kan Suhogi ya. Sekarang film ini saya senang banget. Makasih Molly. Dari film yang Marina dulu juga saya udah ikutan. Ya. Apapun yang ditawarin Molly pokoknya saya mau. Yang boleh nggak masuk. Bukan bohong. Kalau dapat masuk pasti saya ikutan. Siap. Jujur banget ya. Tapi senang banget. Pokoknya saya di sini perannya bagian yang ikut berjuang. Yes. Apapun itu yang saya lihat saya perjuangkan. Perjuangan atau kuncinya dari karakter Mas Indra. Kalau kata saya ya itu. Itu dia. Tepuk tangan dong buat Mas Indra Biro. Terakhir kita ada kakak Goldfriend. Akhirnya kita nantikan di sini ada adegan yang intens bersama Bang Ciko. Tentunya gimana pada saat ngobrol bersama Bang Ciko untuk adegan yang tersebut, kakak Goldfriend silahkan. Ya, selamat sore buat semua yang hadir. Terima kasih sudah hadir. Banyak berkat buat kita semua. Ini untuk film ini saya berkolaborasi dengan Ciko yang kedua. Jadi chemistry udah dapat. Tapi memang kita tetap harus tetap membangun lagi chemistry ya, karena ini beda lagi ceritanya kan. Saya juga udah tahu Ciko badannya udah jadi, nih saya juga harus jadi otot saya. Saya tidak mau tenggelam. Jadi itu tantangan pertama saya untuk bermain Ciko di situ. Wah, Ciko badannya udah jadi, nih saya harus jadi badan saya juga. Terus memang ada mengalami, tetapi kita enjoy ya. Kita sudah workshop beberapa hari, begitu besok motek berubah semua koreonya. Tapi ya semangat kita berdua, ayo kita selesaikan, kita buat ini jadi sesuatu yang besar. Yes, itu dia. Terima kasih dengan Goldfriend. Thank you. Penjelasannya teman-teman media. Kita berikan kesempatan buat teman-teman media sekarang untuk bertanya ke jajaran cast dan filmmaker. Silakan boleh angkat tangannya. Silakan dibantu oleh teman-teman dari Publicis. Ya, silakan. Iya. Oke, nanti diarahkan ya dari teman-teman Publicis ya. Silakan. Nanti bagiannya sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Boleh berdiri, Mas? Boleh berdiri? Ya. Silakan. Selamat sore, saya Farid Sumartua, kontributor untuk The Jakarta Post. Pertanyaan saya untuk Molly Surya dan Ariel Tatum. Saya terkesan kalian juga bersedia untuk mencerminkan kompleksitas seorang ibu muda di era pra-agresi militer
Dan dari penggambaran Molly dan penampilan Ariel, saya juga bisa melihat ada sesuatu yang tidak biasa mengenai Fatimah sebagai seorang ibu. Jadi saya penasaran seperti apa percakapan antara Molly sebagai sutradara dan Ariel sebagai aktor dalam menggambarkan Fatimah sebagai seorang ibu. Terima kasih. Terima kasih. Boleh silakan. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik ya, maksudnya ketika saya kan memang dari film pertama selalu bikin film soal perempuan, maksudnya karakter utamanya soal perempuan, dan baru sekali ini saya karakter, maksudnya ada kehadiran laki-laki yang cukup dominan di film saya gitu. Dan tapi memang melihat Fatimah, saya memang itu memang dari draft ke draft, seperti tadi saya bilang, saya memang menulis film ini dengan di jangka waktu yang cukup lama, dan dari draft ke draft dia terus berkembang gitu sampai ketika Ariel ketika Ariel masuk ke dalam filmnya gitu, dan di situ juga terus berkembang gitu. Tadinya karakternya nggak main piano, terus ada sebuah pembicaraan gitu di mana namanya di salah satu workshop kita, dia cerita sama saya, oh kamu main piano? Iya aku main piano mbak, mau main apa gitu kan. Pikiran saya kan main yang gampang-gampang gitu kan, main pop gitu kan, Peralis gitu. Oh enggak mbak, aku main Chopin gitu. Nah, aku lagi belajar La Campanella dari Francis. Kalau nggak itu lagu yang susah banget ya, saya tahu gitu. Saya maksud seneng dengerin, tahu sedikit lah soal musik klasik karena saya juga pernah les. Terus saya bilang susah itu. Akhirnya muncullah ide itu, dan jadi gimana ya untuk menjawab pertanyaan Mas, mungkin ini kayak sebenarnya parsial-parsial, jadi ada yang organik dari obrolan saya sama Ariel, ada yang organik juga, ada juga dari memang tumpahan saya gitu ke karakter Fatimah gitu, karena memang menjadi ibu di masa itu dan memasukkan Fatimah terutama di awal film ketika dia membeli beras, dan cuma beli beras doang padahal sama anak ya gitu, dan akhirnya dia bertemu dengan seorang ubel-ubel gitu, dan harus melawan dia dan harus memperjuangkan nyawanya dia dan nyawa anaknya gitu, dan dia bisa saja berjuang, dan setelah itu kita melihat dia di rumah terus gitu, dan mungkin bisa dibilang kita bisa melihat lah kurang lebih sistem masyarakat pada saat itu memang masih begitu gitu istilahnya gitu, dan masih dimana memang dia sendiri dia diterkukung gitu. Ketika seorang ibu ketika baru mempunyai anak, ya mungkin memang harus melepaskan sedikit jati dirinya dia sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia gitu, karena memang harus merelakan hidupnya sedikit gitu kan, kurang lebih gitu sih. Siap, terima kasih Mbak Molly. Ariel Tatum silakan Mbak Molly. Terima kasih atas pertanyaannya. Aku rasa Mbak Molly sudah cukup sangat menjelaskan dan menjawab pertanyaannya. Cuma tadi di kalimat terakhir ketika Mbak Molly bilang apa tadi, merelakan? Iya, kayak merelakan sedikit jati dirinya. Aku agak kurang setuju di kalimat itu, karena aku merasa Fatimah memang selalu punya itu di dalam dirinya gitu, yang memang ternyata muncul ketika mendapatkan trigger tersebut gitu, ketika adanya Salim. Aku merasa kayak memang sisi tersebut ada di Fatimah yang memang dibangunkan oleh Salim gitu. Karena itu saya sudah sangat menjawab dari tadi, cuma yang mau aku tambahin, mungkin aku sebagai aktor merasa sangat terberkati dengan karakter yang mungkin pada awalnya aku agak deg-degan ya. Karena kalau misalnya teman-teman baca dari novelnya Bapak Mukhtar Lubis itu, karakter si Fatimah mungkin tidak sejelas dan sekompleks yang ada di versi dunianya Mbak Molly gitu. Tapi ternyata itu adalah sebuah blessing in disguise, karena di dalam persiapan kami yang cukup panjang dan lebar itu, aku diberkati dengan kesempatan-kesempatan untuk berdiskusi banyak dengan Mbak Molly, dengan Chico, dengan Jerome, dengan tim kami yang lain untuk membantu menghidupkan si Fatimah ini mau seperti apa, dia tipe perempuan yang seperti apa karakter-karakter yang mau kita tampilkan gitu di film ini. Itu aku sebagai aktor merasa sangat terberkati banget sih diberi kesempatan itu, dan kemudian Mbak Molly adalah sutradara yang mempunyai keseimbangan yang sangat baik menurut aku, di antara tahu apa yang ia inginkan, tahu apa
yang dia mau dia tampilkan, tapi di saat yang bersamaan dia memberikan ruang yang sangat cukup untuk para pemain explore dan memberikan ideas tentang si karakter yang kami mainkan ini, gitu sih. Siap, terima kasih atas untuk jawabannya. Selanjutnya, silakan kulangkan tangannya, silakan teman-teman komunitas boleh berdiri, sebutkan nama, media dan pertanyaannya. Terima kasih, saya Mercy dari media Your Says ID. Pertama-tama, saya juga di sini sebagai seorang guru. Kebetulan kakak Goodfred adalah orang tua murid saya. Wow. Anaknya dia bersama dengan saya di salah satu sekolah di Jakarta Timur. Ya, pertanyaan saya adalah saya sebagai seorang guru melihat ini adalah film seperti film sejarah atau mungkin ini adalah film sejarah. Nah, apakah dalam sebelum film ini ditayangkan ada bersama mungkin sutradara atau jajaran cast di belakangnya itu ada obrolan, buat saya obrolan gitu ya, apa diskusi dengan sejarawan atau seorang guru sejarah atau mungkin orang berpengalaman ya seperti yang bilang tadi di belakang sebelum Indonesia merdeka, ya. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Romali, silakan. Kalau pertanyaannya tadi apa riset ya, soal riset sama sejarawan. Pastinya yang Mbak, karena maksudnya kembali lagi, maksudnya ini kan berawal dari diinspirasi dari sebuah novel gitu, dan yang pertama saya lakukan bahkan sebelum menulis apapun dari bukunya adalah kita ngobrol sama banyak sekali sejarawan yang detail dan ada kalau seandainya judul Perang Kota itu juga sebenarnya berawal dari obrolan saya sama sejarawan tersebut gitu, karena waktu itu dia cerita dia tinggal di Jalan Jaksa gitu, dan dia bilang kalau seandainya pada saat itu Jakarta sedang mengalami perang kota gitu, dan itu inspirasi judulnya berasal dari obrolan itu gitu. Yang pastinya kita juga baca buku gitu, mencari data, foto sebanyak-banyak ya gitu untuk bisa menggali. Tapi yang paling penting adalah dari proses riset tersebut adalah saya mencoba mencari perspektif saya kepada zaman tersebut, karena bagaimanapun ini bukan film dokumenter, ini bukan film bukan film biografi, ini adalah film fiksi, dan saya membutuhkan sebuah perspektif bagaimana saya mengantar penonton untuk melihat zaman itu, kurang lebih gitu. Baik, terima kasih Mbak Vanessa untuk jawabannya. Selanjutnya boleh satu lagi dari Komunitas boleh dibantu. Iya, boleh berdiri, silakan. Nama, media dan pertanyaannya. Iya, nggak kelihatan Pak. Berdiri. Nggak usah. Ntar aja tanya Mbak Molly sendiri. Film ini yang dari novel legendaris karya Pak Mukhtar Lubis. Di film itu menurutku ada beberapa yang Mbak Molly mungkin soroti lebih highlight gitu. Aku lebih lihat ke Cafe Batavia, dan kalau di novel itu kan ada bioskop Rex kalau. Nah, itu ada perpindahan yang aku lihat, pergeseran tragedi terjadi di suatu tempat yang sangat berbeda, dari vibe-nya juga berbeda. Itu kenapa Mbak Molly memutuskan tragedinya ada di Cafe Batavia seperti itu? Maksudnya mau perubahan kenapa berbeda dari bukunya atau kenapa saya memilih Cafe Batavia? Kalau perbedaan dari bukunya kan itu kan interpretasi. Ya, interpretasi. Ada itu sih yang di akhirnya kan Cafe Batavia itu kan penting sekali di cerita Jalan Tangga Ujung. Karena kalau saya memang kalau di sini kan memang misinya jelas ya, mereka ingin membunuh satu petinggi Belanda, yaitu adalah Hopman gitu, dan memang Cafe Batavia saya ingin menyambungkan dia sebagai, karena mereka adalah pemusik gitu, dan menurut saya itu lebih masuk gitu istilahnya gitu. Jadi dia mereka sebagai pemain biola dan masuk ke dalam kafe gitu yang juga punya performa kurang lebih gitu sih. Itu apa ya, setengah insting, setengah susah juga kalau ditanya kenapa gitu. Setengah insting, setengah setengah logika gitu, istilahnya logika penceritaan, tapi ya kurang lebih gabungan antara itu sih. Iya, itu dia. Terima kasih untuk penjelasannya. Kita tahu banyak teman media masih pengen bertanya di sini, namun kesempatannya nanti kita geser di depan, akan ada 2 stopnya. Tepuk tangan sekali lagi untuk segala jajaran Kementerian Maker. Ini terakhir ada closing statement dari Mbak Molly dan juga Pak Parwas. Mbak Molly dulu, silakan. Terima kasih semuanya. Perang Kota adalah film yang buat saya ini film yang spesial
karena mungkin ini sepanjang karir saya film yang paling ambisius yang pernah saya bikin sejauh ini, dan secara mungkin nggak secara apa ya istilahnya, bukan secara penceritaan, secara kompleksitasan cerita dan karakter-karakter, dan ingin membawa teman-teman bisa merasakan keseharian pahlawan tanpa nama itu dalam sebuah perjuangan di tahun 1946, dan merasakan keseharian mereka, perang mereka baik di luar maupun di dalam rumah. Terima kasih Pak Surya. Pak Parwes, silakan Pak, boleh menutup untuk di sore hari ini. Boleh pinjam mikrofonnya mungkin, silakan. Iya, nggak apa-apa. Oke, ada sini dari Bang Cik. Silakan Pak Parwes. Iya, mungkin dari saya adalah mari kita sambut era baru perfilman nasional kita yang dengan sebuah karya yang kalau menurut Bang Moli karya yang ambisius dan karya yang menurut saya memang pantas sekali untuk kita apresiasi. Semoga pada waktunya nanti 30 April bisa disambut dengan baik sehingga perfilman Indonesia pun mencapai tingkatan yang lebih baik kemudian hari. Insya Allah. Terima kasih dan selamat menonton Perang Kota 30 April. Terima kasih. Nah, ini kita foto bareng lagi yang berupa